yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita pelajaran di surah Duha ini, kita tidak boleh putus asa. Memang ada istilah pepatah mengatakan hidup ini cak roda, berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Ya, tidak, kita semua manusia berkira seperti itu. Walaupun yang orang hidup mewah sekalipun, pasti ada kalanya cobaan yang membuat dia susah, sedih, dan pasti ada. Ya, bukan senang kalau orang yang kaya itu. Jadi Bapak Ibu Ta'ala sekarang kan orang-orang yang ini mewah-mewah itu ya, termasuk juga merasa susah dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Kita ya barangkali sering kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita termasuk orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya, kesusahan, kesedihan, musibah, penyakit yang Allah berikan kepada kita, bukan berarti Allah itu ninggalkan kita, bukan berarti Allah itu marah kepada kita, belum tentu. Ya. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah SWT, maka musibah itu bisa jadi bahkan jadi rahmat bagi kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang misal ada masalah, kita nak gancang, misalnya nak pergi, misalnya nak cepat, ada gawe ke suatu tempat, tapi kemudian tahu-tahu sebelum berangkat ada masalah, lalu kemudian juga kita terlambat. Nah, kadang-kadang keterlambatan kita ini adalah sesungguhnya bentuk cara Allah menyelamatkan kita dari bala yang lebih besar lagi. Kalau kita cepat pergi, barangkali mungkin itu ada musibah apa dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi belum tentu musibah itu adalah termasuk kategori hukuman, belum tentu. Nabi Ayub alaihissalam, dia sakit itu bukan karena dia salah, bukan karena dia bersalah, bukan dia melakukan kejahatan, bukan. Tapi bagian dari ujian Allah SWT dan juga pelajaran bagi kita ini ketika kita membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pak Mano dia sabar dengan sakitnya tadi, sehingga Allah makin sayang dengan dia tadi. Nah, jadi jangan sekali-sekali kalau kita dapat musibah seperti sekarang ini gitu ya, kita nurun pulau sih kemarin 7.000 masih apa 6.000 ya. Nah, jadi yang naik itu emas bu, harga karet turun ya. Nah, yang naik terus ini tiap hari ini emas. Hari ini naiknya 4.000 yang 1 gram emas murni. Yang ini kan dolar ya. Jadi Bapak Ibu Ta'ala, jadi ketika kita sekarang ini ditimpa musibah itu, maka bukan berarti kita itu salah, bukan, belum tentu. Kita termasuk orang yang salah, yang dihukum Allah atau Allah marah dan kita belum tentu ya. Nah, jadi mungkin itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi mari jangan kita pernah beranggapan buruk, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya di dunia ini pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Maka itu dalam surat Ali Imran, di akhir surat Ali Imran, Allah ingatkan kita ya, bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam, siang dan malam. Nah, artinya siang itu kalau kita ambil sama dengan senang, malam itu kita ambil misalnya sama dengan susah, atau sebaliknya mungkin ada orang yang senang malam tapi kalau siang dia susah misalnya ya. Nah, artinya silih bergantinya malam dan siang ini itu ada pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Ada tanda-tanda dari Allah dari kebesarannya bagi orang yang mempunyai akal. Nah, orang yang naruh akal ini ketika ditimpa musibah atau dia mendapatkan kebaikan, menemui sesuatu, maka apa yang diucapkannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Subhanaka faqina adzabannar. Ini dalam surat Ali Imran di ujung itu doa yang bagus tadi baca tadi ketika habis ini tadi. Bahwa di segala ciptaan Allah tidak ada yang batil, pasti ada hikmahnya. Maka sebutkanlah, kita ucapkan kepada Allah kalau ditimpa musibah, timpa sesuatu yang kita merasa dalma, ya. Di antara doa yang bisa kita baca adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini ya Allah tak tahu yang batil. Covid-19 yang sampai sekarang masih belum hilang ini pasti ada hikmah, ada pelajarannya. Tidak ada yang batil. Nah, yang jelas kita lihat kebaikan atau hikmah dari Covid ini, ya. Yang klub-klub malam tertutup misalnya dah. Untuk kalau jadi ada kebaikan di antaranya. Nah, Allah Ta'ala ucapkan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah, kita dekati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita berlindung kepada Allah dari musibah yang lebih besar lagi di akhirat nanti, yaitu di dalam neraka. Maka itu di ayat berikutnya kan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami mendengar orang yang mengingatkan kami tentang iman, dan kami beriman ya Allah. Kami dengarkan omongan orang yang mengingatkan kami, payo ibadah kita, kami ibadah, payo kita ngaji, kami ngaji. Nah, maka orang yang seperti ini berhak dia berdoa berikutnya apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, ya. Kemudian wafatkanlah kami. Kalaupun musibah ini akan menyebabkan kami meninggal, wafat, maka wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tawaffana ma'al abror, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, misalnya, ya kan banyak juga yang meninggal, wafat disebabkan oleh dia terserang COVID-19 dulu baru dia wafat. Banyak yang seperti itu. Nah, tapi kalaupun di antara seperti kita termasuk di dalamnya, kita mohon Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah ma'al abror tadi. Lalu apa lagi hak kita berdoa minta kepada Allah kalau kita dengar perintah ajakan orang membuat baik, kita lakukan kebaikan yang diajak tadi, seperti kita nih mengajakkan kebaikan, lalu kita ikuti. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman tadi. Ya Allah, kami telah mendengar seruan mengajak kami beriman nian ya Allah. Maka hak kita selain berdoa yang tiga tadi, ayat terakhir berikutnya apa? Ya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Kau janjikan untuk ditunjukkan kepada kami, kepada Rasul-Mu, yang kami sampai sekarang mungkin tak tahu. Kita tak tahu apa yang bakal kita dapatkan, keutamaan ngaji ini apa, selain yang kita bisa tahu sama saja. Mungkin ada lagi yang kebaikan yang akan Allah berikan, tapi kita belum tahu. Tapi Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kami orang yang ngaji ini bakal dapat ini. Contoh, ya, kamulah tahu belum bahwa ada hadis Nabi menyebutkan, ya, tidaklah berkumpul majma' qaumin fi baitin min buyutillah yatluna al-Qur'an wa yatadarasunahu illa haffat 'alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, kecuali kepada mereka Allah perintahkan malaikat untuk merumuni gitu. Nah, tahu belum? Nah, kalau belum tahu, nah ya, itu yang kita minta, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah tadi. Sebelum kita tahu, ya, ini ada keutamaannya kita tak tahu. Nah, kita minta yang tak tahu tadi Allah berikan kepada kita, walaupun kita tak tahu bahwa ada keutamaan itu, dikerumuni malaikat. Apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan penuhi kita ini majelis ini dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati kita. Dan Allah akan sebut-sebut nama kita di absennya, di arsy itu, di hadapan para malaikat. Nah, kalau kemudian baru tahu malam kenila, nah doa tadi itu minta yang belum tahu tadi.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Apa artinya? Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Dialah berjanji akan menunjukkan ini kepada kita yang kita walaupun tak tahu, tapi Rasulullah tunjuk tahu, maka kita minta itu ditunjukkan kepada kita. Nah seperti itu. Ini hak orang-orang yang ketika dia mendengar ajakan untuk buat baik, dia penuhi ajakan itu. Nah hak kita tadi minta 4 itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikanlah kami apa-apa yang telah Engkau beritahu kepada Rasul kami, bakal apa yang kami dapatkan tadi. Nah ini hak kita.